Ketiga pengen jadi mafia. Setelah gue bongkar file-file mejanya bokap, dia tuh ngefans berat sama Slank. Gila, gue merinding loh. Ini orang beragama gak sih? Wih, sang legend datang ke Andara beserta istri tercintanya Mas Bim Bim dan juga Mbak Reni. Wow, gila. Emang Slank gak ada matinya. Amin. Slank udah berapa? 3 Desember 41 tahun. Bidih. Desember 41 tahun. Ya. Usia pernikahan? Oktober 25 tahun. Widih. Iya. 25 tahun. Kawin perak. Oh iya. Kawin Pesta perak. dong, pesta. Desember ya? Desember ya? Oktober. Oktober tanggal? 20. Lupa. Bener lupa aku juga. 22. 22. Pokoknya sama sama hari santri. Berarti kita sama Oktober juga. Gue 17 Oktober. Oh iya. 22 Oktober. Gue tahunnya 10 tahun. Oh, oke. Udahlah 10 tahun Akhirnya juga ya? nyampe. Akhirnya Habisnya banyak yang bilang katanya gue nggak bisa. Ternyata bisa. Iya, udah satu dekade ya. Alhamdulillah. Berarti pernikahan perak. Iya. perak. Berarti selengnya 40 tahun. Berarti Mas Bim berapa sih umur sekarang? Aku Desember 58. Wih. 1966 gue. Gue bikin Slank tuh umur 17 tahun. Jadi bikin slang itu umur 17 tahun. 17 tahun. Berarti bukan setengah hidup ya. Tapi 3/4 hidupnya buat slang loh. Abis main-main terus sih sampai hari ini kan gue bilangnya Slank tuh main band. Bukan kerja band. Jadi. Tapi itu yang paling bener emang. Kalau kita pekerjaan kita bukan anggap main-main, tapi pekerjaan kita buat main, buat happy. Enjoy ya. Ya, Kita yang nggak ngerasa kerja, itu yang bikin langgeng. Iya. Tapi emang dari dulu Mas Bim Bim tuh pengen jadi musisi. Maksudnya pengen jadi pemusik, pengen jadi anak band. Iya, Cita-citanya dari dulu tuh. Kecil. Oh, kalau kecil enggak sih. Kecil ada gara-gara sering nonton film Itali. Oh. Ada pemain bola satu, kedua main band, ketiga pengen jadi mafia. Banyak dulu zaman gue kecil tuh di bioskop tuh banyak film Itali yang mafia, tembak-tembak. Jadi pengen jadi mafia. Tapi mafia kan sayang keluarga ya. Tetap family man. Oh Tapi iya. mafia itu sahabat-sahabatnya cuma takut tanda kutip sama istri yang Iya. Bener nggak? Dia kan sama menyanjung ya. Mengagungkan keluarga. Jadi Iya. mafia tuh nggak pernah takut sama apapun, cuma takut sama bini. Lo dong. Tapi Mas Bim Bim takut nggak sama istri? Termasuk yang Enggak lah. Enggak. Takut tuh gimana sih? Ya bukan tanda takut, bukan yang takut maksudnya. Ya kayak kita anggap perumpamannya mafia. Mafia itu kan kalau ke istri kan, wah apapun tuh ke keluarga tuh maksudnya bisa mengalahkan semua. Misalnya lagi apapun itu kalau istri sama anak manggil ya dia iya bukannya takut ya, tapi kayak ya udah gitu. Enggak, kalau gue ada di lagu Slank tuh Me and Rainy tuh judul salah satu liriknya tuh, dan itu emang benar bahwa kalau mau ngapa-ngapain gue pasti nanya dulu. Semua apapun itu. Apapun, kalau dia senyum, wah berarti Oke. ya, Direstui kerjanya gitu ya? enak. Oh, berarti blessingnya dari Mbak Reni. Iya. Oh jadi apapun itu kalau dia senyum berarti oke. Kalau dia udah Makanya gue dipanggil ke sini dia senyum ya. terima kasih Pak. Jangan nih Pak. Wah kalau nggak ada restu dari Mbak Reni, wah Bim Bim nggak datang ke Andara bro. Oh jadi segitunya Mbak Reni ya, udah tahu kodenya ya. Iya, udah tahu. Jadi kalau nggak suka Mas Bim Bim gimana? Kalau misalnya nih Mbak Reni nggak senyum, misalnya lu mau lakuin sesuatu gitu Mas, terus tiba-tiba Mbak Reni gitu, tipe yang gitu nggak sih? Atau bilang enggak, berarti enggak? Enggak usah lah gitu. Nah iya. Biasanya argumen dulu, tapi tetap nurut. Argumen dulu, tapi nurut. Tapi hebat juga pernikahan 25 tahun. Dan nikahnya sama Mbak Rini itu termasuk, Mbak Rini beda usianya kan jauh berarti ya? Berapa sih kita? 15 ya? 15 tahun. Jadi nikah waktu itu Mbak Rini usia? 17 ya. Iya, di bawah 20 lah. Ibu 20 tahun langsung udah emang inceran atau gimana lu Mas Bim? Jelah inceran. Jodoh sih. Iya. Ngejar, ada ini nggak nginget flashback dulu momen gimana Mas Bim Bim ngejar-ngejarnya atau emang dia yang cuek atau emang kebalik Mbak Reni yang ngejar-ngejar dia? Coba menurut Arab. Ya!
berapa bulan gitu terus langsung nikah ya? Iya. Deket Juli, Kayak Oktober cuma langsung 3 nikah. 3 sampai 6 bulan gitu lah. Jadi nggak ada Prosesnya- pacar lama gitu? Enggak. Justru nikah dulu baru pacaran. Wih, asik banget tuh berarti ya. Iya, makanya Legal. kita sempat Legal. kosong berapa bulan terus baru punya baby. Iya. Oh jadi emang nggak pacaran, terus tiba-tiba ya udah mutusin nikah. Apa yang waktu itu akhirnya mutusin Mas Bim Bim? Ya waktu itu kan secara slang itu kan ibaratnya nih ya, lagi siapa sih yang nggak ini slang, cewek-cewek ini banyak. Terus juga karirnya juga waktu itu masih muda. Apa yang saling membuat Mas Bim Bim? Udah deh gue nikah sama lu deh. Terus Marini juga bilang ya udah gue mau sama lu. Kalau gue emang lagi nyari istilahnya bidadari penyelamat. Gitu. Widih. Soalnya saat itu kan lagi era gelap-gelapnya slang kan. Jadi gue harus lepas, harus pindah nih ya. Kayaknya udah penat gitu, udah pengen keluar gitu, udah pengen settle lah ya. Cuman sendirian ngilu juga. Maksudnya berapa kali mencoba break, gagal terus. Kayaknya harus punya seseorang nih. Tapi memang itu harus dibantu sama lingkungan terdekat. Iya. Iya, makanya kan It works kok begitu iya. nikah gitu. ya kan emang barengan sama kakak sama Ivan kan. Yuk kita memutuskan untuk keluar dari sini. Dari lubang hitam itu. Iya. Jadi kan emang lingkungan kan, pokoknya harus bersih dulu. Ya, pokoknya saya ingat gue Oktober nikah, Januari slang berhenti. Oh gitu. Iya, Desember udah selesai, Januari kita Udah jalan-jalan ke jalan-jalan Jepang. tanpa ya, Wah jadi Tambah. bener-bener masih sober. guardian angel banget ya. Marini Iya, itu di hidupnya iya. Mas Bim Bim ya. Iyalah, Bisa merubah 180. my lucky punch. Laki calm aja. Lucky charm. Tapi apa yang membuat Marini waktu itu dengan usia muda, 17 tahun, ibaratnya mau apa ngefans sama slangnya, ngefans sama Bim Bimnya, atau memang ada satu hati ternyata? Iya emang ngefans, tapi kayaknya karena masih muda juga, jadi justru nggak banyak Iya. pertimbangan. Coba kalau kayak Lagian- sekarang umur 20-an gitu disuruh nikah pasti kan aduh nanti ini gitu. Lagian siapa sih yang nggak mau mas slang sih? Iya. Yoi. Wah kalau itu sih gue angkat topi bos. Udah gitu kan hidupnya jalan-jalan terus kan, slang gitu. Tapi kan maksudnya kan dulu pikirannya apalagi masih ketergantungan gitu kan, yang nggak ini ya, bukan hal yang mudah gitu. Cuma aku oke, jalanin aja. Justru karena emang nggak ada pikiran jadi ya udah jalanin aja. Tapi romantis gak sih Mas Bim Bim? Waktu pas dulu ngedeketinnya itu romantis kah atau dia cuek kah? Ya. Kayaknya agak-agak lupa deh aku kalau dulu tuh. Cuek. Ya paling ya kayak namanya musisi pasti bikinin lagu kayak gitu-gitu kali ya. Itu yang bikin meleleh tuh. Iya. Tapi yang bikin akhirnya Mas Bim Bim bener-bener udahlah gue sama dia aja deh. Selain Nanya bunda juga sih. Oh, Bunda. iya. Terus dapat bless dari bunda apa ini Reni nih bisa bikin perubahan buat kamu. Oh jadi blessingnya Bunda Yvette Iya. bener-bener. Jadi pede kan. Jadi pede. It works sih. Ternyata benar. Kalau cinta itu bisa merubah orang jadi lebih baik tuh bener. Cinta itu bisa merubah orang jadi lebih baik, cinta itu bisa merubah orang bisa gila juga bisa ya. Ya kalau misalnya kita mendapatkan cintanya yang salah, tapi kalau kita cintanya dapat pelabuhan yang baik, kitanya akan jauh lebih baik, dan ini it works banget. Sampai sekarang udah dikaruniai 2 bidadari, 1 Iya. pangeran. Benar. Mezzaluna de Azzurri. Iya. Oh Itali banget ya. Itali. Terus Tallulah Alami Iya. dan Indian itu. Maometano. Iya. Wih, itu nama Itali itu dari Mas Bim Bim atau dari? Aku waktu hamil ngefans sama bola Itali. Oh, aku tuh suka banget Serie sama. A itu. Gue tuh suka banget sama orang. Gue tuh cita-cita, gue pengen banget jadi orang Itali kayak gitu ya. Tapi bener Malah loh. cita-citanya Tapi mau jadi kayak- orang iya. Gue tuh dulu, iya. Makanya naik motor itu, Vespa Wah, enggak? gue tuh dulu beli Ducati tuh gara-gara Ducati tuh merek Itali. Wah, gue ngeliat gue merek Itali tuh tergila-gila. Lah, Mas Bim kan juga mau jadi mafia kan Itali Itali sih, kan. film Jadi Itali. nyambung. Jadi Itali tuh ya maksudnya kan bukan bule yang tinggi-tinggi, badannya juga masih gini-gini. Iya. Tapi mukanya tuh muka-muka bukan jahat tapi kayak bad boys, kayak cewek-ceweknya keren. Oh karena itu Mbak ini. Makanya nyari-nyari nama anak tuh bukan di buku anak tapi di kamus Itali. Iya. Oh gitu. Dulu sampai Itu- kita ke mana? Ke majalah apa tuh? Di
Pokoknya Kan ada majalah seri A majalah gitu import kan? seri A Itali itu lagi hamil Mezzaluna, wah kerjaannya Oh jadi ngelihat namanya di situ. enggak Koleksi. Oh, koleksi. koleksinya. Mezza Luna de Azzurri artinya apa? Mezzaluna. Azzurri sih Itali banget. Iya, biru. Mezza Luna. Bukan Mezzaluna, Mezzaluna. Oh. Kayak pizza. Pizza. Oh gitu tulisannya. Mezzaluna. Karena saya orang Sunda aja Meja Luna. Jangan Mezzaluna ya. Karena gua orang Sunda jadi Meja Luna. Oh tapi Mezza. Mezzaluna. Mezzaluna. Artinya apa? Mezzaluna. Simbol Islam. Oh, Bulan sabit kan simbolnya Islam. Mezzaluna itu bulan sabit artinya. Di Azzurri itu biru kan. Iya. Oh, dan Jadi- sekarang Mezzaluna itu kemarin keren juga. Dapat nominasi di AMI Award ya. Ami Award, Dia nyanyi ya. Singlenya dia kan di label Sony. Jadi tahun lalu masuk nominasi satu itu sama siapa? Kalah sama siapa? Kunto Sama Aji. Kunto Kunto Aji. Kunto Aji, iya. Gua tahu Kunto Aji. Oh tapi gitu juga udah keren banget. Iya, makanya. iyalah, nominasi. Oh, udah bangga pasti bapaknya. bangga. Weh, apalagi kalau bapak-bapak rock and roll mafia kayak gini kalau ke anak cewek pasti kan pasti lebih melankolis, bener gak Mas? Iya, Bener kan? Iya. Pasti dia melankolis Jadi banget. waktu anakku di Inggris sekolah, ini nih yang emang melo papanya. Oh iya? Nangis gitu. Setiap subuh WA karena di sana jam mau tidur, gue jam udah bangun gitu. Jadi wah. Wah, kalau orang lihat rock and rollnya Bim Bim, tapi kalau ketemu anak tetap aja. Iya. Tetap aja. Tapi kalau Mas Bim Bim ini bisa menitikkan air mata saat apa? Gue baru meninggalkan bokap awal tahun kemarin tuh. Itu sampai hari ini setiap malam masih nangis loh, masih apa? Iya, separuh jiwanya. Iya kayak ada yang hilang gitu loh. Kita sama sekarang. Iya sama. Apa? Anak yatim. Yatim klub. Lo udah lama, gue baru berasa nih. Selama ini kan emang jarang ketemu, tapi begitu kehilangan tuh Baru berasa banget. baru berasa. Wah, kenapa dulu gue nggak? Kenapa waktu itu nggak? Banyak deh. Apa rasanya pengen mundurin waktu dan pengen nurutin apa? Padahal kalau dibilang-bilang dulu waktu Mas almarhum masih ada tuh ngobrol juga kita males seadanya gitu maksudnya kan. Iya. Bukannya males maksudnya. Ya, sibuk lah, Ya elah maksudnya gue sibuk sibuk, ini baru sekarang berasanya. Baru berasa dan setelah gue bongkar file-file mejanya, bokap, lemarinya, dia tuh ngefans berat sama Slank. Di clippingin Di gitu ya. clippingin Gua merinding loh. semua berita Slank lengkap di clipping sama dia disimpan. Almarhum bokap tuh. Almarhum bokap. Dan lu nggak tahu mas sebelumnya. Sampai kopi-kopi VHS zaman Indosiar, Zaman dulu tuh. Slank Live 90-an. Di clipping rapi semua. Ada. Ternyata lebih rapi dari Bunda Yvette gitu ibarat Iya. Bunda yang nemenin. Kan kalau Gua aja Bunda nggak kan- punya, gua juga. Iya, kalau Bunda kan emang ikut slang Iya. kan. Kalau papa dari jauh. Ternyata dari jauh kayak Nggak terlihat gitu. kayak secret admirer gitu kayak Iya. kayak pemuja rahasia gitu padahal orang paling dekatnya kita tapi dia nggak tahu kita nggak tahu dia segitunya. Iya. Segitu bangganya. Segitu Wah bangga. kayaknya lu nangis kejer kali masnya pas ngeliat clipping-clippingnya gitu ya. Iya, sampai malam setiap malam sampai hari ini masih apa ya? Ya banyak yang pengen gue coba mundurin waktu. Tapi kan Itu sekarang memori belakang tuh wah yang tadinya remaja kan biasanya kita berantem ya sama orang tua. Itu hilang, yang keinget tuh masa kecil mereka dia jagain gue, dia bantuin gue, dia segala macam ya. Itu hilang semua tuh yang negatif-negatif itu tiba-tiba cuma hilang. memori indah semua yang ada. Iya. Cara ngedidiknya almarhum bokapnya Mas Bim Bim sama Mas Bim Bim diterapin ke anak-anak Mas Bim Bim sekarang atau Mas Bim Bim beda cara? Sama nggak ya? Bapak sama. Kalau gue nih tipe yang sama. Jadi kalau aku tipenya dulu tuh sama bokap gini, misalnya jatuh. Udah berdiri lu. Ya ibaratnya gitu. Misalnya kayak gitu. Ya udah sana naik Tegas. sana naik angkot. Ya udah gini, nggak usah malu, udah sana digituin gue. Nah, sekarang gue mau melakukan itu tapi aduh kok nggak tega gitu. Berarti sama gue. Gue gitu. Dulu bokap gue gitu, marah-marahin gue. Sekarang wah gue perasaan dulu kayaknya didiknya keras nih, tapi gue kan anak gue nggak tega gitu kalau Mas Bim Bim, apalagi anak perempuan lagi. Iya nggak tega sih. Iya. Ya paling kalau masalah yang itu aja yang recheck, double check gitu kan dari papa. Iya banyak beberapa apa On time-nya gitu kan. on time recheck double check
triple check ya itu bokap. Itu tuh. bokap. Anak-anak gue ajak. Cuman dia bokap juga keras sih. Ya anak orang zaman dulu ya ngedidik anak. Berapa bersaudara sih Mas Bim berarti? Berarti berempat. Semua ngumpul di Iya. di rumah itu kan? 3 cowok 1 cewek. 3 cowok 1 cewek. 1 cewek. Hebat sih. Maksudnya dan gue tuh salutnya sama Mas Bim Bim sama Slang itu ya terutama Mas Bim Bim sama Bunda. Itu siapa Mas yang bikin di potlot itu kan rumahnya Mas Bim Bim. Maksudnya adik kakak semua sama Bunda tuh bisa ngumpul gitu. Itu tadinya rumah Bunda. Ya. Terus tanahnya luas, masing-masing bikin rumah di situ. Dan gue beli di nyambung. Itu Mas Bim Bim tadinya rumahnya nggak segede gitu. Enggak. Oh tadinya biasa. Iya. Terus ada rezeki nyambung dikumpulin semua. Akhirnya ngumpul di situ semua. Dan akur semua tuh. Ya emang papa mama maunya kita bareng-bareng. Wah gitu. Pantesan rezekinya ada terus Mas. Amin. Tapi itu sih bener paling penting sih. Hebat sih tapi. Hebat banget. Tapi kayak sekarang kan ngelihat Bunda gitu ya kan. Kayak gue nih kemarin ada hal yang paling nendang nih Mbak, Mas. Waktu pas bokap gue meninggal kan umur gue masih kecil ya, umur 15-16 tahun. Waktu itu cuma mikir, aduh gue bisa nggak nyari duit buat keluarga. Akhirnya nggak tahu dikasih lah, akhirnya dikasih aja sama Tuhan. Kemarin ada tuh momen, ini pasti nih sama gue nih. Karena kan Mas Bim meninggalnya bapaknya. Kalau aku, waktu itu nenek gue meninggal. Tapi dia tinggalnya itu kan di rumah Lebak Bulus. Dia pengennya tuh di rumah gue yang pertama. Dia pengen di kamar gue sakit selama 6 bulan, 8 bulan tuh di komanya di rumah gue. Nih saat sampai beberapa hari sebelum meninggal, gue kan ngeliatin muka nenek gue. Ini nenek gue udah. Terus pas gue ngeliat ibu gue ngeliat, ya Allah, ibu gue udah jadi nenek-nenek juga ya. Ih, ibu gue nih udah punya anak. Jadi ibu gue nih udah jadi nenek-nenek. Gue sampai merinding sampai, ya Allah gue ketakut. Terus tiba-tiba ibu gue ngomong gini pas nggak lama nenek gue meninggal kan. Pas nenek gue meninggal, ibu gue ngomong gini, ya ampun, ya kalau nanti mama dipanggil, ya mudah-mudahan kan nenek gue dikasih sakit panjang gitu. Ya nanti mama semoga pas keluarga ngumpul juga, semoga mama meninggalnya ada keluarga, ada gini. Wih itu gue langsung tuh Mas Bim. Takut kehilangan. Langsung gue kayak, jadi kayak ngerasa selama ini gue kerja, kan kita kan yang namanya juga lagi asik kerja gitu. Ya elah setahun paling ketemu nyokap yang quality time, itu gue langsung di situ adalah momen dimana gue langsung kayak nyokap gue tuh kayak, ih bukan ngerasa iya ini ibu gue tapi kayak ngerasa ih waduh gitu loh Mas. Ngeliat, apalagi kan Bunda kan keramatnya Slang, keramatnya lu juga. Apalagi seorang anak itu doa yang paling bisa tembus ke langit itu kan ibu kita. Ya alhamdulillah nyokap gue masih ada, Bunda juga masih ada. Ada nggak Mas perasaan segitu? Takut kehilangan. Kejadian Iyalah, ini. Justru kan Bunda tuh udah satpam lah istilahnya. Maksudnya kalau nggak ada Bunda, Keramat itu sih keramatnya. Apa-apa izin. Gue percaya sih kalau izin ibu tuh, wah itu udah nomor 1. 90% sukses deh. Tinggal 10% kerja keras kita, gitu. Kita. Iya. Iya sampai sekarang kalau mau acara TV pun ke mamah dulu, ke Bunda. Salim, minta izin. Iya. Minta doa. Kan sekarang udah nggak ikut-ikut lagi kan. Udah Iya. takut ikut malah Bunda. Oh, sekarang takut ikut. Iya, takut ikut. Karena Takut ngerepotin. Karena ya kan udah di kursi roda. Padahal sih Bunda sekarang umur 70 ada. 80. Ini bentar lagi mau ulang tahun. 88. 12 Agustus. Iya. 88 tahun. Ya 88. Itu angka. Bukan 87. 87. Oh iya 87 ya, sorry. 87. Wah, tapi udah angka 80 tuh. 80 tuh udah bonusnya banyak banget. Kayak pasti kita nggak bisa ngebayangin ya. Emang kita nih sehebat-hebatnya kita ya kayak rocker gini kita ngerasa ini. Tapi kalau ibu kita gimana tuh kita paling nggak bisa ya. Iyalah. Waduh, gue jadi merinding sendiri gue nih. Ya tapi anak-anak, alhamdulillah tiga-tiganya kalau sekarang kita zaman dulu mungkin kan kalau kita ya namanya juga ini rockstar, misalnya gue juga ini kalau ketemu teman kan paling, weh lu sekarang mobilnya apa, weh lu apa, kan sekarang kan beda, anak lu udah bisa apa, gini kan udah dewasa. Anak tuh udah jadi harapan kita kali maksudnya. Kalau gue manjain banget sih anak-anak. Lu manjain banget? Mungkin bedanya sama papa itu kali ya.
Iya. Aku manja banget gak sih? Iya, manjain banget. Kalau Kadang dia dulu- suka jangan terlalu di. Iya, soalnya katanya dulu kan Mas Bibim jarang ikut mama papa kan. Kalau sekarang makanya anak-anak harus ikut gitu. Soalnya katanya rasanya sedih kalau ditinggal waktu kecil. Gue sampai hari ini ya masih terkenang nangis entah umur berapa tuh ya, karena nyokap pergi kondangan. Cuma kondangan doang. Gue merasa, kok gue nggak diajak sih gitu. Gue sedih nih. Gitu. Tapi kebayangnya nih Mas, Metza Metza usia Luna. berapa sekarang? 23. Bayangin nggak bentar lagi ada laki-laki yang ngelamar, Iya. terus nikah gimana coba Mas? Lu udah Justru- siap lu? Lagi nunggu malah. Sebenarnya Udah nunggu dia siap. menentukan pilihan. Oh gitu Mas? Gue pikir ada nih kayak temen gue Kang Ferry Mariadi, tau dong Kang Ferry Mariadi? Iya. Wah dia kalau ditanya gitu, wah langsung kayak ya namanya juga mungkin anak perempuan kan. Lu nggak ada rasa takut gitu? Gue sama temen-temennya dia deket sih, siapa yang kenalan, gue ikut kenalan, ikut tahu, Asik cari berarti. tahu, Iya. ikut nanya-nanya, ikut kepo. Gitu. Gitu. Berarti kalau memang tiba-tiba Metza manggilnya apa sih? Papa. Papa. Aku mau nikah nih. Udah siap Mas. Bayangin ya ntar melepas. Emang disuruh sama papanya. Oh gitu Mas. Pengen punya cucu. Tapi seposesif apa Mas Bibim sama anak-anaknya? Iya. Posesif? Posesif. Oh enggak. Oh, enggak? Enggak. Oh berarti dia chill ya, termasuk bapak Chill yang banget. chill. Iya. Chill. Mbak Reni malah ya lebih Aku enggak, pokoknya berarti anak-anak dua-duanya harus posesif. iya. Enggak posesif. Pak berdua chill. Pokoknya harus kasih info aja mau kemana, Iya. detail aja. Wah asik berarti. Gue pulang malam, pulang subuh, asal dia telepon sama siapa tahu kemana. Pokoknya kan udah tahu pokoknya aturannya ya kayak gini gitu. Pokoknya gue kalau subuh tuh pasti ngecek buka kamar, wah ada aman, udah. Wah asik berarti. Nah ini si kecil nih kan Metza, terus si Metza Luna, Talula, Talula. Nah yang kecil ini kan Mau metano. umurnya masih 8 tahun. Sama kan seumuran? seumur Avatar. Ya, itu bonus track itu. Iya, Itu bonus ya? banget. Karena 2 anak yang pertama direncanain. Yang Terus ini? tiba-tiba bonus cowok. Direncanain pengen punya anak cewek lagi. Iya. Dan akhirnya ini dapat si kecil nih. Tiba-tiba hamil, gimana nih? Jalanin apa enggak gitu. Oh gitu? Oh Iya, iya, soalnya- pikiran gitu Mas? Karena Iya, jauh soalnya banget udah- kan. Udah jauh banget, aduh gimana ya? Punya anak kecil lagi kayak lupa gitu. Gimana, udah ya, sikat, nggak berharap, nggak, cowok tiba-tiba. Tiba-tiba cowok, oh, senang banget dong. Iya. Makanya gue bilang ini bonus track lah. Oh gila, itu rasa seneng banget dan kayak punya mainan. Iya, baru, jadi ya. mainan buat kakak-kakaknya juga kan. Iya. Karena Kan udah lama usianya nggak agak jauh ya. Bonus Jadi juga. jadi yang ngajarin bukan bapak ibunya tapi Iya, kakak-kakaknya juga. lebih banyak berperan kakak-kakaknya. Sekarang udah nggak mau punya anak lagi. Enggak lah. Udah 40-an. Makanya si kecil cesus Inggrisnya kakak-kakaknya, Kakaknya. bukan bapak ibunya. Lumayan lah, nggak ada biaya buat les bahasa Inggris. Tapi asik yang gue lihat juga ternyata Mas Bim ini family man banget ya kalau Iya. untuk masalah ini ya. Kalau untuk masalah keluarga ya. Kalau nggak family man, nggak mau lagi aku. Oh gitu. Iyalah. Gue yang kurang family Iya. man. Jadi baru belajar nih. Tapi dari awal atau berubah sekarang family man? Oh enggak. Dari awal ya? Pokoknya dari zaman mabok pun aja masih Iya. tetap inget Tuhan lah, pokoknya tetap. Gue sih Ya, Tuhannya iya. Ingat bini yang suka. Ya Allah, nggak boleh. Tapi kan perkawinan itu kan belajar terus apa mencintai, belajar mengerti, belajar. Jadi biasanya orang yang cerai itu udah nggak mau belajar lagi, gitu. Karena ya belajar seumur hidup sampai kapanpun kita akan belajar mengerti, belajar mencintai, belajar segala macam deh sama istri. Tapi gue nggak percaya kan ada yang bilang, oh nanti kalau udah lewat fase 5 tahun pernikahan baru bisa ini. Enggak juga ya. Kan, Enggak kan sih, enggak. ada yang setahun, ada juga ternyata di tahun ke-10 kita pernah cobaan ada. Jadi Ya. emang harus belajar terus. Bener. Kalau kita udah nggak mau belajar berarti menyerah gitu. Iya sama, jangan ada jarak kan, kadang semakin jauh kita semakin lama pernikahan semakin ada jarak gitu. Justru jangan ada yang berubah. Masih tetap gandengan tangan, masih iya, tetap. gue lihat Tetap itu. mandi bareng. Oh iya beneran? Iya. Sampai sekarang masih? Pokoknya Wah, gua masih harus tuh, gue abisnya. Sabun-sabunan. Beneran? Gue abisnya pagi, bini gue tidur, gue udah berangkat kerja. Iya.
Ini gue masih Kebanyakan tidur. kerja ya. Gue pulang, emang gue sih keterlaluan pulangnya malam. Bini gue udah tidur. Oh, tapi ini salah satu Liburan dong, liburan mandi bareng. Nah, kalau liburan udah repot, udah bawa anak-anak. Anak-anak Gue juga pergi ya. sekompi, orang konten lagi. Makin ribet amat. Oh, tapi itu rasanya masih mandi bareng. Salah Piloto, satu. piloto itu masih piloto. Iya tuh apa? Piloto tuh sebelum tidur. Pilotok. Pilotok. Oh, kita ngobrol aja sih di kapan-kapan. Apa tuh Kapan aja? pilotok? Kayak ngobrol gitu. Kayak sebelum Kita tidur selalu tuh kayak sayang ngobrol. kamu. Paling sekarang agak ke distract karena kebanyakan TikTok nih. Hah? Lu juga joget pas gitu. Sekarang Oh sama tapi itu edit. apa Iya jadi kan? kalau nggak gitu sekarang nggak tidur. Sama. Jadi mesti- Gue juga gitu kalau nggak Instagram, kelihat aja gitu kan. Padahal nggak ngapa-ngapain, udah nggak nonton TV. Gitu aja ya nggak? Ya kan? Berarti udah jadi bapak-bapak banget nih berdua. Lah bener, berarti Mas Bimim juga sama. Iya. Kan gue nggak nyangka rock and roll maknanya TikTok. Tapi kan sekarang TikTok apa aja di TikTok kan? Aduh. Berita juga di TikTok semua. iya, politik juga. Iya semuanya memang iya sih. Tapi hebat sih gue 25 tahun pernikahan, tapi ada nggak fase terberat yang pernah Mas Bimim sama Mbak Reni yang mungkin sampai hampir mau pisah tapi apa yang menguatkan lagi momen-momen terberat. Enggak sih. Alhamdulillah happy terus Wih, sih. hebat ya. Jadi kan Slang bergerak terus kan, pindah kota terus dan Reni selalu ikut. Nah itu dia tuh salah satu kuncinya karena memang istri selalu nemenin Mas Bim Bim. Itu karena memang Mbak Reni yang posesif atau Mas Bim Bim yang pengen ditemenin? Gue senengnya jalan bareng gitu. Paling kalau nggak bisa karena anak-anak misalnya harus ngantar sekolah, harus apa. Tapi sebisa mungkin ikut. Kemanapun. Ya ikut. Pasti kalau ada daerah baru yang Slang belum pernah datang atau negara yang belum, pasti harus ikut. Gitu. Itu juga sih salah satu emang paling penting tuh emang Iya. emang Jadi hidup 25 tahun tuh happy Kayak, jalan-jalan. 25 tahun kayak baru kemarin gitu. Pokoknya jangan ada yang berubah deh. asik banget ya. Next Kalian ngapain? berarti asik Iya. banget ya. Pokoknya jangan ada yang berubah kayak, ya gitu kan kadang. Setiap tahun harus ke luar negeri sama ke daerah liburan tuh harus tuh. Jadi tahun depan kemana ya? Kalau di daerah kemana ya? Jadi kalian tuh jarang ribut kayaknya kalau gue liat ya. Ya, Ya ribut sekarang ribut kayak masalah anak aja. Iya paling kali ya. masalah bukan masalah yang prinsip itu Iya, kayaknya enggak ya. enggak. Asik banget ya. Gila loh. Dan dia juga enak juga Kak. Kemarin ini juga orangnya asik aja Iya. mau lebur gitu. Iya. Jadi semua teman-teman Mas Bim Bim kayaknya masuk juga sama Reninya gitu. Iya. Anak-anak tuh juga gitu sih, pada down to earth semua. Iya, anak-anaknya Mas Bim Bim juga asik semua. Ya meminya ngajarin sama. Iya, gila. Tapi gue senang ngeliat Mas Bim masih pegang tangan gitu loh. Romantis. Kita kalau tidur juga gitu. Iya masih nyari-nyari. Nyari-nyari. Nyari-nyari gitu. Nyari-nyari pegangan. Pegangan. Kadang-kadang dipisahin sama mau metano kan. Iya. Tapi tetap tangannya kesana. Wah, Si cowok itu. Nah itu yang posesif justru si anak ini anakku. Iya. Mau. tapi masih kirain gue tuh cuek loh. Maksudnya ternyata dia bener-bener family man banget lah Mas Bim Bim ya. Justru lebih ini Mas Bim Bim ke anak-anak. Wih di pandangannya lihat. Di panggung aja galak sih. Kalau nggak galak pada brengsek sih. Udah berapa lagu di slang yang diciptain buat panggilnya apa Mimi? Mimi. Yang Me and Mimi. Me and Reni. Me and Reni. Oh Reni. Apa? Oh Reni. Oh Reni. Apa? Ada Indonesia kan Una, itu kan cerita soal Metsa Luna sama Mimi. Apalagi? Hampir setiap album pasti ada. Jadi enak sebenarnya Mas Bim Bim tuh kalau gue lihat ya hidupnya chill, kerjanya di rumah. Ya kan di Potlot kan di rumah. Iya. Iya betul. Terus ada support sistemnya di rumah. Iya. Studio, kantor di rumah. Semua kantor di rumah. Orang mau ketemu ya datang paling ke rumah. Iya. Jadi ya Sekali keluar ke airport doang. Iya paling keluar. Buat gitu keluar Mas Bim Bim. Buat keluar kota, iya. Jadi bener-bener itu udah gift kayaknya. Slang itu kayaknya Iya sih. menurut gua tuh slang bisa 40 tahun ini karena memang gift gitu. Ya Mas Bim Bim kan pentolannya. Tapi memang dikasih sama Tuhan tuh udah kayak Potlot, duk slang di situ gitu. Iya. Iya benar. Iya kan bener nggak? Mungkin Tuhan bilang, wah slang masih dibutuhkan supaya bikin lagu yang bagus-bagus buat masyarakat mungkin gitu kan. Gila. 40 tahun sih perjalanan. Iya loh, nggak pernah vakum loh.
masih produktif terus ya. Iya. Iya lo Slang tuh Bikin Gokil. album, bikin lagu terus. sampai generasi anak sekarang juga ada ya. Iya, jadi beregenerasi. Iya, ada. Tapi ada masa-masa sulit gak sih? Slang gue penasaran gitu sama band Slegend. Slang itu ada pernah melewati masa sulit-sulitnya gak sih? Ya pasti. Hampir bubar kek? Oh. Atau ribut kek sampai udah fucked up lah. Ya paling kemarin kan tahun 90-an pecah formasi album pertama sampai kelima berubah di album ketujuh personel baru. Tapi kalau gue orangnya otaknya maju ke depan sih. Gue malah kadang kalau diajak reuni nggak mau karena gue merasa reuni udah tua dong berarti kita gitu. Oh dia positif, dia nih orang positif vibe. Jadi gue merasa kalau kita memikirkan masa lalu, memikirkan reuni itu adalah orang yang udah nggak punya masa depan gitu. Iya. Gue pengen berpikir terus ke depan, terus bikin album lagi, bikin lagu baru lagi, bikin kegiatan yang beda lagi. Justru itu yang bikin kita semangat untuk fight terus kan. Slang kan gak ada matinya, tapi kan manusianya bisa mati nih. Supaya Slang gak ada matinya, ada nggak rencana Mas Bim Bim tiba-tiba jadi dilanjutin sama anaknya Kakak, Nah, itu anaknya dia. Bim Bim, anaknya Ivan? Banyak orang bilang kenapa nggak bikin Slang Junior? Oh, Slang Junior, norak bikinin band gitu kan. Justru gue pengen ya, ini mungkin satu-satunya band di dunia yang menerapkan sistem monarki. Jadi monarki itu rajanya mati, diganti anaknya gitu. Oh. Jadi salah satu personel Slang amit-amit ya. Iya. Kita kan. Iya, umur ya. Iya. Itu akan digantikan sama anaknya. Gitu. Jadi mungkin 40 tahun ke depan drummernya Slang ya mau Metano, gitarisnya Marco-nya Rido, penyanyinya Caskanya Kakak. Jadi tetap Slang gitu, nggak Berarti usah tetap pakai Slang. junior. Nggak perlu pakai junior. Gokil. Wah itu gokil, itu keren. Nah, itu yang bikin gak ada matinya. Setuju gue. Wah itu keren banget sih. Oh gue merinding sih. Itu kayaknya gue mungkin masih ada kali gue. Amin. Jadi gue bisa menikmati. Nanti gue ngeliat wah gue Bisa melihat sistem monarkinya ya. Tapi ngelihat industri musik sekarang, Mas Bim ngeliatnya kayak gimana sih? Apalagi sekarang ya udah beda banget lah dari zamannya dulu ya. Pasti udah beloknya ini udah kayak kalau pembalapnya udah pada beloknya udah pada ngerebah nikung. Tapi Slang tetap idealisnya ada, tetap di situ dan tetap ada. Gue bingung nih. Sebenarnya gue percaya rezeki itu ada di mana-mana, nggak ada fokus di satu. Kan orang kadang suka, habis nggak ada yang beli kaset, jadi gue nggak bikin rekaman. Kadang kalau Slang nggak pernah mikir gitu, kita selalu bikin aja. Kadang albumnya nggak laku, tapi itu album disponsorin sama satu produk yang nilainya jauh lebih besar daripada kita ngejualin kaset gitu, kayak gitu-gitu. Yang jadi gue percaya kerjain aja dulu, bikin aja dulu. Money comes later gitu. Nice, gila. Jadi kita nih kerja bukan buat uang. Kalau gue ngeliat Slang tuh kerja bukan buat uang. Iya banget. Gue tuh ngeliatnya gitu. Makanya sampai hari ini bilangnya tetap main band, bukan kerja band gitu kan. Jadi emang gue ngeliatnya kalau Slang itu memang ya semua orang butuh uang, tapi bukannya Nggak moyo gitu. bukannya kerja buat uang, tapi dia kerja buat happy. Ya udah gue kerja buat menghibur ya udah. Dan kayak Mas Bim bilang rezeki mah ada aja. Iya sih. Ya ibaratnya kayak lu kan di potlot gitu, ada aja yang manggil, kayak gitu kan Mas. Iya. Gitu. Padahal kalau keluar pasti lebih Pokoknya banyak lagi. pokoknya jangan berhenti lah, karena Iya produktif. musisi, seniman itu yang ditunggu kan karyanya. Jadi selama kita terus berkarya, walaupun akhirnya yang didengerin ku tak bisa lagi. Iya, ku tak bisa. Tapi tetap itu yang memancing masyarakat untuk tetap Nengok ya. Nengok. Soalnya kan oh iya ya ada Setiap hari pasti ada musisi baru ya. Iya, Kalau kita nggak kita produktif. berhenti setahun 2 tahun aja udah ketumpuk yang lain Kayak iyalah. Formula One, kita ini hidup ini kan kayak Formula Iya. One nih. Masuk pit Iya, dikit betul. udah kesusulnya udah. Wah, pas kita masuk nih, udah kok 10 kita lap. nomor. Lah, kok kita udah jauh 10 lap. Ya ini Iya, iya. namanya percepatan infrastruktur digitalisasi ini Iya, kan betul. merubah semuanya. Gokil sih, tapi Slang ya gue sih salut lah, gue salah satu yang orang yang dari kecil dengerin ya. dengerin Slang,
Itu drummer juga. Oh iya. Jago. Drummer gitu-gitu doang. Pianis juga ya kemarin. Gua Oh bisa dong featuring Mas Bim Bim. Wah. Daripada Rido double job. boleh. Gua mah standar-standar aja. Featuring ya. Iya. Tapi- Featuring ku tak bisa. Tapi slang ada nggak sih rencananya yang ke depannya kalau pengen bikin apa gitu ya? Berapa tahun? 20 Desember 41. 41 tahun slang. Selama itu tapi masih ada, aduh gue masih pengen ini nih, Vi, yang slang belum dapat, yang slang belum ini nih. Gue penasaran Apalagi ya? 41 tahun apa mbak ya? Kayaknya udah semua nggak sih? Iya. Ya tapi gue nggak Makanya tahu. kadang kalau di TV mau featuring sama siapa? Siapa Udah lagi? semua anjir. Udah habis. Enggak, kalau gue jadi slang nih, udah semua anjir. Ya udah deh lu mau pilihnya sama yang mana? Kadang yang muda-muda siapa ya? Iya, pasti gitu. Dan slang itu oke-oke aja, sama siapa aja oke-oke aja. Itu welcome sih. Kita kan jamming ya. Jadi nggak ada senioritas atau junior gitu. Dan namanya juga main band. Sama siapa aja kita main-main terus. Tapi salah satu pencapaiannya musisi-musisi itu bisa sepanggung sama slang. Itu tuh buat Iya. mereka tuh achievement. Iya. Iya, bisa manggung sama Iwan Fals, bisa satu panggung, bisa itu tuh jadi achievement. Dan Iya, itulah emang slang itu menurut gue bukan hanya sekedar band tapi memang sebuah achievement untuk dunia musik Indonesia. Sekarang gue mau main hoax atau fakta. Mas Bim Bim kalau manggung di daerah-daerah selalu dikasih senjata tajam sama warga lokal sebagai kenang-kenangan. Emang bener Mas? Iya. Iya. Setiap lu manggung. Dan kadang premannya daerah situ yang ngasih gitu. Tapi gokil sih. Tapi selain itu bisa jadi pemandu preman sih. Orang nih host itu kadang stres loh kalau misalnya bang host gue dulu pernah anjrit kalau selain ini kan kayaknya ini ya kita nggak ada yang bisa nih kalau udah bim-bim gini kalau nggak Bunda Yvette gini wah ini pawangnya betul. di panggung. Iya sampai segitunya loh. Ya mungkin karena musiknya keras jadi dianggap wah ini jagoan gitu kan. Jadi orang-orang daerah tuh dengan bangga nih kita punya keris, kita punya apa macam-macam, celurit segala macam. Jadi itu bener tuh. Iya. Fakta berarti. Fakta. Wih. Jadiin koleksi jadi di sarang kupu-kupu tuh di studio tempat bikin lagu diputerin. Wah, tapi gue lihat sih di sarang kupu-kupunya itu banyak yang kaset-kaset itu masih tertata rapi semua. Jadi gue tahu Mas Bim ini orang yang menghargai kenangan. Banget. Kita hidup tanpa kenangan gitu, hampa. Karena kenangan itu nggak bisa dibeli lagi, cuman ada di sini. Kadang memperkuat cinta loh. Wis, Iya. bener. Kalau kita melihat masa lalu. Iya bener. Makanya kenapa selain gue akhirnya bikin YouTube itu buat nyimpen daripada nyimpen di harddisk. Kadang masukin harddisk 5 tahun nggak dilihat-lihat. Kalau ditaruh di YouTube kan kita bisa ngeliat kenangan Diary kita ya. Diary. Itu yang gue lakukan pertama kali. Gue sama Gigi itu waktu pertama kali bikin YouTube sama bikin Instagram. Itu pertama kali gue bikin Instagram itu saat si Gigi udah mau lahiran. Maksudnya ini biar ini. Tapi ternyata malah emang demandnya di situ. Terus YouTube juga sama. Mau ngabadin si Rafathar doang. Gue ingat banget. Tapi sekarang gue kalau ngeliat YouTube itu hampir ada 50.000 video. Itu isinya kenangan-kenangan. Jadi itu bener-bener kayak Kalau kita lihat tuh langsung tadinya mau berantem bisa jadi bener. Iya. Iya bener loh. memori gue indah banget, gue harus belajar terus gitu. Itu juga ya kalau kita ngelihat gini karena sama bini sama tapi lagi ngelihat gini tiba-tiba ngelihat timeline tiba-tiba 10 tahun lalu 9 tahun lalu ya anjir gitu ya bener gak? Gila. Ini hoax atau fakta? Kakak slang pernah nulis di meja sekolah kakak tahun 1987 top. Kakak tahun 1988 top. Dan akhirnya tahun 1989 top beneran. Oh beneran? Beneran. Kakak slang? Bukan hanya di sekolah loh, di mana-mana, di tembok rumah, di studio, tulis kakak top. di meja sekolah, iya. Kakak top 87, kakak top 88. Akhirnya top beneran? Akhirnya top. Gila, itu memang ini ya. Manifest. Emang bener sih kalau kita mau sukses, kita bisa sukses. Iya, jangan negatif juga, itu manifest juga negatif. Dan akhirnya top beneran tuh. Iya. Gila kakak ya, keren ya. Tapi kakak tuh sama Mas Bim Bim kayak botol sama tutup. Pernah berantem gak sih sama kakak? Cocok banget ya? Suka berantem juga? Oh iya beneran. Kalau berantem pukul-pukulan gak?
Tapi lebih zaman dulu sih, Lebih berantemnya zaman masih oh jangan gini. Cuman kayaknya saudaraan kan sama kakak sepupu kan. Oh, jadi sering berantem sering aja gitu. Nah, ini tuh sering ngeliatin kalau kita lagi berantem. Oh iya. Pusing nggak kalau ngeliatin kayak kamu sama Bibi berantem? Ya, kakak kan lebih diem aja kan. Lebih ngalah ya? Lebih ngalah. Paling gue yang wah, Paling mas, bukain mas. Oh gitu. Oh, lucu banget sih. Lucu. Aduh. Nih, hoax atau fakta? Mbak Reni adalah seorang pencinta barang-barang antik atau barang-barang vintage. Iya bener. Gue sih udah lihat sendiri di rumah. Iya. Kemarin habis dari Bandung ke pasar. Iya. Pasar Dapat lagi. Dapat lagi. Oh, dapat lagi? Dapat. Ini di rumah itu semua barang-barang Mbak Reni yang ini nih. Iya, Yang iya. cari-cari yang vintage itu semua. Iya, itu Sampai yang- kayak gue ke rumahnya tuh kayak masuk ke butik hotel. Butik hotel di Eropa gitu loh. Dan yang itu kan selalu kalau belanja ke toko mana gitu, kadang yang dicari-cari nggak ada, pintunya yang punya toko disuruh coba. beneran, Mbak? Iya. Bisa Kadang masuk ke juga toko nih? kursinya juga, ih bagusan yang ini. Ini yang nggak dipakai." dijual, yang dijual itu, tapi bagusan ini. Ya udah. Wih, gokil. Apa namanya, piring ya, Piring, oh, iya. piring. Datang ke desa gitu, apa ke ruang apa bertamu, ngeliat piring kuno-kunonya, ini dijual nggak? Gitu. Akhirnya dikasih. Ada di Iyalah istrinya Bibi. Udah deh nggak apa-apa deh. Salah pindah lagi. Kata mereka juga gitu, buat apaan sih kayak gini udah kuno katanya gitu. Nggak apa-apa emang ini yang dicari. Ini hoax atau fakta? Bim Bim pernah kehilangan drum pertamanya. Iya. Yah, sayang banget tuh mas. Iya. Waktu itu beli, nah itu udah gitu belinya ngelecehin tuh apa ya? Ngelecehin adik gue kan, adik gue sunat, terus dapat uang 400.000. Gue bilang beliin drum gitu. Si Masto. Terus Akhirnya dibeliin drum sama dia tuh, uang itu. Akhirnya gue ganti, itu Yamaha. ya, hilang tuh. Nggak tahu kebanyakan keluar masuk orang, drum udah banyak juga, akhirnya nggak keinget dipinjem hilang. Drum berapa kali koleksi banyak kali ya? Banyak yang ngasih, banyak yang ini kali mas. Iya. Puluhan mah ada kali. Puluhan. Gila kebeli tuh, mobil Ferrari. Ada Ferrari klasik kebeli itu. Ini hoax atau fakta? Mas Bimim setiap habis sholat subuh selalu melamun di ruang kupu-kupu. Nggak selalu sih, tapi sering Tempat tempat bikin lagu. gue pernah masuk sih dalam. Kalau nggak bongkar-bongkarin barang-barang, nulis, megang gitar, atau browsing, ya apa sih? Me time. Jadi subuh tapi Me sholat. time subuh tuh kan me time ya. Jadi sholat tuh 5 waktu udah. Alhamdulillah mas. Iya udah berapa belas tahun terakhir, Nggak lewat tuh subuh. bukan hanya 5 waktu lagi. Sampai tahajud. Sebelum dan sesudahnya Iya, juga. Duha. Iya. Masya Allah. Aku udah dibangunin istana di sana. Duha 12 rakaat kan katanya bangun istana kan. Duhanya 12 rakaat. Masya Allah. Udah banyak istana kita ya. Iya, alhamdulillah. Waduh, gila sih. Haji belum, cuman kalau salat udah Alhamdulillah. Oh udah, kalau udah gitu insya Allah makin istiqomah. Nih, hoax atau fakta? Mas Bimim bukan anak nongkrong atau nggak suka nongkrong di kafe? Emang bener? Emang nongkrong nggak sih? Enggak sih. Gue Banyak orangnya anak di rumah nih. Rumahan, iya. Dulu- Karena dari dulu kan, dari zaman muda, Bunda kan suruhnya udah di rumah aja, anak-anaknya aja yang nongkrong Anak-anak yang sini, dipanggil teman-temannya. dari Jadi sampai zaman- sekarang jadi anak rumah. Dan gue inget SMP SMA kalau jalan-jalan malam minggu sama saudara sama temen naik mobil tuh, gue pasti jam 9 gue tidur di mobil. Jadi mereka muter-muter kemana, gue tidur. Oh gitu. Itu unik ya. Unik banget ya. Jadi ya gimana mau nongkrong di kafe, orang malam udah ngantuk. Gokil sih. Nah ini yang terakhir deh. Ini kan kalian insya Allah lah sehidup sesurga. Amin. 25 tahun pernikahan. Kira-kira kalau terserah sih masing-masing deh, siapa duluan bebas deh. Mas Bimim atau Mbak Reni dulu bisa ngungkapin 25 tahun menjadi istrinya seorang Bim Bim dan mengucapin makasih atau apapun apa.
Atau Mas Bim Bim, ya siapa dulu silakan. Dia 25 tahun sih Iya, gue seneng aku banget. bersyukur banget sih kayak udah 25 tahun masih dicariin gitu. Ya Allah. Masih di apa ya? Yang apa ya? Masih tetap sama lah kayak Masih dulu. dirindukan. Iya. 25 tahun dan 25 tahun lagi dan 25 tahun. Iya. Makanya gue kadang suka rada orang kan suka semoga langgeng hingga maut memisahkan kita. Gue suka mikir ini orang beragama nggak sih? Beragama nggak sih? Gitu. Kalau kita beragama itu kan kita nggak akan berpisah seumur hidup. Bukan seumur hidup, abadi. Sehidup sesurga. Saya itu ya makanya. Bener, sehidup Itu konsep beragama bahwa kita bercinta bukan cuma di dunia tapi sampai nanti. Ya Mem. Ya Allah. Aduh, makasih banget nih. Mudah-mudahan slangnya terus bisa. Amin. Slang itu bukan band sih, slang itu udah jadi achievement, udah jadi simbol, Lifestyle. jadi lifestyle. Ya, Selain itu apa ya? Idealisme ya, maksudnya udah jadi gaya hidup, udah jadi musik dan liriknya tuh antara slang dan slankers tuh udah jadi satu persamaan mimpi, persamaan cita-cita. Jadi ya kita slang sama slankers udah seperti saudara. gue doain Mas Bim sehat terus. Amin itu sih yang harus Jadi penting. panutan, Ya. jadi panutan di slang, Amin, sama amin. buat slanker. Jadi imam yang baik pastinya buat keluarga. Jadi anak yang selalu berbakti buat Bunda Yvette. Amin. Salam buat Bunda Yvette juga. Thank Makasih you, udah datang Raffi. ke sini. Thank you. Kita doain yang terbaik terus dan terima kasih sekali lagi buat Mas Bim Bim dan Mbak Reni. Thank you.